perkenalkan, nama saya Triana Ayu Eva, semester 3 Prodi Manajemen 2 NIM 2004-350. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya untuk memenuhi mata kuliah metodologi Islam yang diampu oleh Malima Yusnita Hasibuan MPD. Baik, untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Islam sebagai pengetahuan ilmiah atau ilmu. A. Arti dan perbedaan antara pengetahuan, ilmu, dan filsafat. Yang pertama, arti pengetahuan, ilmu, dan filsafat. Pertama, pengetahuan. Istilah pengetahuan, ilmu sains, dan filsafat pada pembahasan sebelumnya banyak disinggung sebagai bagian dari ruang lingkup pengetahuan itu sendiri. Namun demikian, meskipun ketiganya memiliki kesamaan sebagai pengetahuan, tetap ditemukan perbedaan-perbedaan mendasar, baik dari segi pengertian, fungsi, maupun cara-cara untuk memperolehnya. Untuk melihat perbedaan-perbedaan tersebut lebih jauh, sangat penting terlebih dahulu dipaparkan pengertian dari ketiganya. Pada dasarnya, pengetahuan merupakan segala sesuatu yang diketahui manusia, baik pengetahuan tersebut merupakan kesimpulan yang benar maupun pengetahuan dengan kesimpulan yang salah atau keliru. Pada bagian terdahulu misalnya, telah dipaparkan perkembangan pengetahuan manusia dari taraf yang paling rendah, bahkan keliru dalam pandangan pengetahuan masyarakat modern, hingga pengetahuan ilmiah yang sangat mendukung kelangsungan hidup umat manusia. Oleh karenanya, pengetahuan bisa saja salah. Akan tetapi, pengetahuan yang hakiki sejatinya merupakan pengetahuan yang benar. Dalam kajian filsafat, umumnya ada 4 kelompok manusia terkait dengan pengetahuan, yaitu pertama, manusia tahu bahwa ia tahu, kedua, manusia tahu bahwa ia tidak tahu, ketiga, manusia tidak tahu bahwa ia tahu, dan keempat, manusia tidak tahu bahwa ia tidak tahu. Dengan demikian, pengetahuan yang diperoleh manusia benar-benar ada ketika ia mengetahui objek yang ingin diketahui. Menurut epistemologi Islam, pengetahuan adalah sebagai sebuah pohon, sedang berbagai sains itu adalah cabang-cabangnya yang tumbuh dan mengeluarkan dedaunan beserta buah-buahan sesuai dengan sifat pohon itu sendiri. Tapi karena cabang-cabang sebuah pohon tidak tumbuh terus-menerus, maka sebuah disiplin tidak perlu dituntut melampaui batas-batasnya. Bagian B, ilmu atau sains. Pengetahuan sebagai pengetahuan yang benar dibicarakan dalam ranah pengetahuan ilmiah atau ilmu sains. Ilmu sains adalah pengetahuan yang bertujuan untuk mencapai kebenaran ilmiah tentang objek tertentu yang diperoleh melalui pendekatan, metode, dan sistem tertentu. Jika proses cerapanya rasa tahu manusia merupakan pengetahuan secara umum yang tidak mempersoalkan seluk-beluk pengetahuan tersebut. Ilmu dengan cara khusus dan sistematis dalam hal ini mencoba untuk menguji kebenaran pengetahuan tersebut secara lebih luas dan mendalam. Ilmu tidak hanya berbicara tentang hakikat atau ontologis pengetahuan itu sendiri, melainkan juga mempersoalkan tentang bagaimana epistemologi pengetahuan tersebut dapat diproses menjadi sebuah pengetahuan yang benar-benar memiliki nilai guna atau aksiologis untuk kehidupan manusia. Oleh karenanya, perkembangan ilmu pengetahuan itu pada dasarnya bersifat dinamis. Ilmu pengetahuan pada prinsipnya merupakan sebuah tesis yang diuji dengan antitesis sehingga menghasilkan pengetahuan yang baru atau sintesis. Hasil pengetahuan baru tersebut atau sintesis akan menjadi sebuah tesis yang baru pula sehingga akan diuji kembali dengan antitesis yang baru dan akan melahirkan pengetahuan yang baru atau sintesis. Bagian C, filsafat. Selain pengetahuan biasa dan pengetahuan ilmiah atau sains yang telah dipaparkan di atas, filsafat juga merupakan bagian penting yang turut dibicarakan dalam ranah pengetahuan, sebab filsafat merupakan bagian dari pengetahuan itu sendiri. 2. Perbedaan filsafat, ilmu, dan pengetahuan. Sebagai kesimpulan ialah, perbedaan antara pengetahuan, ilmu, dan filsafat adalah bahwa pengetahuan itu berada pada tahap pertama, yaitu sekedar mengetahui secara umum dan tidak sampai mengakar. Sedangkan ilmu sudah sampai pada tahap yang kedua, yaitu pengenalan secara rasio. Artinya, keberadaan manusia atau manusia sebagai objek dengan segala sifat-sifatnya sudah dianalisa secara akal, sehingga tidak bertanya-tanya dan ragu-ragu.
Dan perbedaan ilmu dan filsafat adalah filsafat objeknya universal atau bersifat umum, sementara ilmu bersifat khusus. Bagian B, metode ilmiah dan struktur pengetahuan ilmiah. Yang pertama itu metode ilmiah. Metode adalah prosedur atau cara seseorang dalam melakukan sebuah kegiatan untuk mempermudah memecahkan berbagai masalah secara teratur, sistematis, dan terkontrol. Ilmiah adalah suatu keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara alami berdasarkan bukti fisik. Seorang ilmuwan melakukan observasi serta membuat hipotesis dalam usahanya untuk menjelaskan suatu fenomena alam. Metode ilmiah boleh disebut suatu pengejaran terhadap kebenaran yang sudah diatur oleh pertimbangan-pertimbangan yang masuk akal. Karena idealnya dari sebuah ilmu adalah untuk memperoleh info atau pendekatan yang sistematis dari fakta-fakta yang ada, maka metode ilmiah lah yang digunakan untuk mencari jawaban fakta-fakta tersebut dan dengan menggunakan pendekatan secara sistematis. Metode ilmiah boleh juga disebut suatu pengejaran kepada kebenaran yang diatur oleh pertimbangan logis. Metode ilmiah pun bisa berarti sebagai prosedur yang mencakup berbagai macam tindakan pikiran, kerja, langkah, dan cara teknis untuk mendapatkan pengetahuan yang baru atau mengembangkan pengetahuan yang telah ada. Secara singkat, metode ilmiah adalah cara para ilmuwan untuk memecahkan sebuah permasalahan yang dihadapi melalui tahapan tersebut. Manusia mulai memberi batas-batas yang jelas pada objek kehidupan tertentu yang terpisah dengan eksistensi manusia sebagai yang mengamati dan menelaah objek tersebut. Dalam menghadapi masalah tertentu, maka dalam tahap ontologis ini manusia sudah mulai menentukan batas-batas eksistensi masalah tersebut yang memungkinkan manusia dapat mengenal wujud masalah untuk kemudian ditelaah atau dikaji dan dicarikan pemecahan jawabannya. Menurut Muhammad Adib, secara garis besar metode ilmiah ada dua macam, yaitu metode ilmiah yang bersifat umum dan metode penyelidikan ilmiah. Yang pertama, metode ilmiah yang bersifat umum. Metode ilmiah yang bersifat umum dibagi menjadi dua, yaitu metode analytosintesa dan metode non-deduksi. Metode analytosintesa merupakan gabungan dari metode analisis dan metode sintesa. Metode non-deduksi merupakan gabungan dari metode deduksi dan metode induksi. Yang pertama, metode analisis ialah cara penanganan terhadap suatu objek ilmiah tertentu dengan cara memilah-milahkan pengertian yang satu dengan pengertian yang lainnya. Pengetahuan analis a priori misalnya definisi sehingga mengatakan bahwa segitiga itu merupakan suatu bidang yang dibatasi oleh tiga garis lurus saling beririsan yang membentuk sudut berjumlah 180 derajat. Yang kedua, sintesa ialah cara penanganan terhadap sesuatu objek tertentu dengan cara menggabungkan pengertian yang satu dengan pengertian yang lainnya, sehingga menghasilkan sesuatu pengetahuan yang baru. Bagian B, metode ilmiah penyelidikan ilmiah. Metode penyelidikan ilmiah dapat dibagi menjadi dua, yaitu metode penyelidikan yang berbentuk dau atau metode siklus empiris dan metode vertikal atau yang berbentuk garis lempang atau metode linear. Yang dinamakan siklus empiris ialah suatu cara penanganan terhadap sesuatu objek ilmiah tertentu yang biasanya bersifat empiris, kelamaan, dan penerapannya terjadi di tempat yang tertutup. Metode penyelidikan ilmiah yang berbentuk dau atau metode siklus empiris, maka pengetahuan yang dapat dihasilkannya akan berupa hipotesa, teori, dan hukum-hukum alam. Kriteria metode ilmiah terdiri dari yang pertama, berdasarkan fakta atau kenyataan, bukan berdasarkan pemikiran atau dugaan. Yang kedua, bebas dari prasangka, yaitu penggunaan fakta atau data dalam metode ilmiah hendaknya berdasarkan bukti yang lengkap dan objektif, hindari pertimbangan subjektif. Yang ketiga, menggunakan prinsip analisis. Fakta atau data yang diperoleh harus dicari sebab akibatnya atau alasan-alasannya mampu dijelaskan dengan menggunakan prinsip analisis. Yang keempat, menggunakan hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan sementara atau sebab kebenarannya harus dibuktikan atas jawaban terhadap pernyataan atau masalah penelitian.
Hipotesis ini diperlukan untuk memadu jalan pikiran ke arah pencapaian tertentu penelitian dan cara analisisnya. Yang kelima, menggunakan ukuran yang objektif. Ukuran yang dipakai harus objektif dan tidak boleh berdasarkan pertimbangan-pertimbangan subjektif. Dan yang terakhir, Budi Harto, metodologi penelitian kesehatan dengan contoh bidang ilmu kesehatan gigi. Yang kedua, struktur pengetahuan ilmiah. Pengetahuan ilmiah atau ilmu adalah pengetahuan yang diproses menurut metode ilmiah dan memenuhi syarat-syarat keilmuan. Pengetahuan ilmiah diproses lewat serangkaian langkah-langkah tertentu yang dilakukan dengan penuh kedisiplinan. Karakteristik inilah membuat ilmu dikonotasikan sebagai disiplin. Disiplin ilmu berkembang relatif lebih cepat bila dibandingkan dengan pengetahuan-pengetahuan lainnya. C. Klasifikasi ilmu. Ilmu dapat digolongkan menjadi yang pertama natural science atau ilmu alam. Ilmu alam adalah ilmu yang berhubungan dengan gejala-gejala alam yang bersifat fisik, konstan, dan bisa diamati secara kasat mata atau mujizat. Secara harfiah, ilmu alam adalah istilah yang digunakan yang merujuk pada rumpun ilmu di mana objek adalah benda-benda alam dengan hukum-hukum yang pasti dan umum berlaku kapanpun dimanapun. Ilmu alam akan mempelajari aspek-aspek fisik dan non-manusia tentang bumi dan alam sekitarnya. Ilmu-ilmu alam membentuk landasan bagi ilmu terapan yang keduanya dibedakan dari ilmu sosial, humaniora, teologi, dan seni. Yang kedua, social science atau ilmu sosial. Secara harfiah, ilmu sosial adalah sekelompok disiplin akademis yang mempelajari aspek-aspek yang berhubungan dengan manusia dan lingkungan sosialnya. Ilmu ini berbeda dengan seni dan humaniora karena menekankan penggunaan metode ilmiah dalam mempelajari manusia, termasuk metode kuantitatif dan kualitatif. Istilah ini juga termasuk menggambarkan penelitian dengan cakupan yang luas dalam berbagai lapangan meliputi perilaku dan interaksi manusia pada masa kini dan masa lalu. Yang ketiga, humanities atau ilmu humaniora. Ilmu humaniora adalah salah satu ilmu pengetahuan yang mempelajari apa yang diciptakan atau diperhatikan manusia atau dipertentangkan dengan ilmu pengetahuan alam. Ilmu humaniora bertujuan memunculkan sosok yang humanis, yakni orang yang mendambakan dan memperjuangkan terwujudnya pergaulan yang lebih baik berdasarkan asas kemanusiaan, pengabdi kepentingan sesama umat manusia. D. Pendekatan keilmuan. Dalam masyarakat akademis terdapat beberapa pandangan atau pendekatan keilmuan. Pandangan ini penting karena pandangan ini merupakan kerangka dasar dari berbagai teori dan model dalam ilmu komunikasi. Little John dalam buku Theories of Human Communication mengumumkakan bahwa masyarakat ilmiah menurut cara pandang dan objek pokok pengamatannya dapat dibagi dalam 3 kelompok atau aliran pendekatan. Yang pertama, pendekatan saintifik atau ilmu empiris. Yang kedua, humanistik atau humaniora interpretatif. Dan yang terakhir, pendekatan sosial sciences atau ilmu-ilmu sosial. Baik, demikianlah hasil PPT saya. Apabila ada salah, kepada saya mohon dan kepada saya maaf. Wabillahi taufiq